Hai, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Iwayan Suwarmo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 istilah baru dalam bidang aritmatika sosial, yaitu bruto, neto, dan tara. Apakah kalian pernah mendengar kata-kata tersebut atau istilah tersebut? Istilah bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi sebagian kalian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa kalian sadari, sebenarnya seringkali kalian menjumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, maupun tara. Istilah yang paling sering muncul ya tentu saja adalah neto. Kalau tidak percaya, silakan saja kalian misalkan membeli snack, permen, atau kue-kue kering yang biasa kalian makan. Pasti kalian akan menemukan istilah neto. Kita akan coba bahas satu persatu apa itu bruto, neto, maupun tara. Saya mulai dengan penjelasan tentang bruto. Istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya, dalam suatu kemasan snack bertuliskan bruto 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Jadi, bruto itu ya diingat adalah berat keseluruhan benda bersama pembungkusnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang neto. Istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misalnya dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Berbeda dengan bruto tadi yang menyatakan bahwa beratnya bersama pembungkusnya. Kalau pada neto ini hanyalah berat bersih ya, jadi berat suatu benda tanpa pembungkusnya. Istilah yang ketiga adalah tara. Tara diartikan sebagai selisih antara bruto dan neto. Misalnya diketahui pada bungkus snack bertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Dapat dari 350 dikurangi 300 gram. Atau secara sederhana mungkin kalian dapat bayangkan tara ini sebagai berat pembungkusnya dari suatu snack tersebut tanpa isinya. 3 permisalan di atas dimaksudkan agar kalian mudah dalam memahami makna istilah bruto, neto, dan tara. Kalian juga bisa mengaplikasikannya untuk benda-benda lain yang sesuai. Selain menentukan tentang bruto, neto, maupun tara, seringkali beberapa permasalahan dalam soal itu menanyakan tentang persentase neto dan persentase tara. Persentase neto disimbolkan dengan seperti ini, jadi ada tanda persen dan huruf N. Sedangkan persentase tara itu dinyatakan seperti ini, jadi persen dan tanda huruf T. Untuk menentukan persentase neto, itu kalian harus menghitung terlebih dahulu neto dibagi dengan brutonya kita kalikan 100%. Jadi ingat neto kita bagi dengan bruto kita kalikan 100%. Ini untuk menentukan persentase neto. Sedangkan untuk persentase tara, jadi caranya mirip. Tara dibagi dengan bruto, kita kalikan 100%. Kita akan melihat beberapa permasalahan yang terkait dengan bruto, neto, tara. Coba perhatikan permasalahan berikut ini. Seorang pedagang membeli satu keranjang mangga dengan harga Rp250.000. Kemudian tertulis pada keranjang tersebut brutonya adalah 51 kg dan taranya 1 kg. Dagang tersebut menjual mangga dengan harga Rp10.000 per kilogram. Jika semua mangga terjual,
maka keuntungan yang diperoleh pedagang adalah, jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang meliputi soal-soal aritmatika sosial sebagaimana umumnya ya. Untuk menghitung seperti ini, kalian masih ingat bahwa bruto itu adalah berat kotor gitu ya. Berat kotor ini maksudnya bukan karena dia tidak bersih gitu ya, tapi berat kotor ini adalah berat mangga tersebut ditambah dengan pembungkusnya, yaitu keranjang. Jadi coba saya tuliskan di sini keseluruhan mangganya tersebut ditambah dengan taranya, yaitu keranjangnya, itu sama dengan 51 kg. Nah, sekarang diketahui taranya ini 1 gram. Ya, bayangkan berat keranjangnya itu 1 kg. Jadi taranya ini 1 kg. Maka kalian akan mendapatkan netonya atau berat bersihnya itu berat mangganya saja ya. Itu adalah 51 kg, kita kurangi dengan 1 kg, sehingga keseluruhan mangga dalam keranjang tersebut beratnya adalah 50 kg tanpa berat keranjang di 50 kg. Kemudian dikatakan bahwa semua mangga tersebut terjual, jadi ke 50 kg nya ini terjual semua. Oleh karena itu, kita mendapatkan harga jualnya untuk ke 50 mangga tersebut adalah 50 kali berapa tadi harga 1 kilogramnya, Rp10.000 ya. Jadi ini saya kalikan dengan Rp10.000. Maka hasilnya ini sama dengan 5 kali 1, 5, tangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Rp500.000. Harga beli pedagang tersebut untuk mangganya tadi adalah Rp250.000 ya. Ini Rp250.000. Saya tuliskan di sini saja ya, biar saya langsung susun. Ya, maka kita bisa memperoleh keuntungan. Kalian perhatikan bahwa belinya 250.000 mangganya, jualnya berhasil 500.000. Jadi pedagang tersebut untung ya. Berapa besar untungnya ini kita hitung berapa selisih antara harga jual dan harga belinya. Ini 0,0005 ya, ini pinjam, jadi 10 kurang 5, kemudian ini karena sudah dipinjam tadi 1, jadi ini 4 kurang 2, 2. Maka keuntungan pedagang tersebut adalah Rp250.000. Jawaban yang benar adalah C. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Soal berikutnya, diketahui seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan harga Rp100.000. Kemudian pada karung gula tertulis bruto 20 kg dan tara 5%. Jika pedagang menjual gula pasir dengan harga Rp8.000 per kilogram dan semua gula terjual, maka keuntungan yang diterima pedagang tersebut sebesar. Jadi ini mirip seperti soal yang tadi ya. Kita tuliskan dulu semua yang diketahui agar tidak bingung. Pertama, ini harga beli gulanya ya, Rp100.000. Jadi saya akan tuliskan harga belinya itu sama dengan Rp100.000. Kemudian diketahui brutonya 20 kg. Brutonya itu 20 kg. Kemudian taranya 5%. Pembungkusnya 5% ya. Taranya adalah 5
5%. Untuk kita hitung, itu adalah 5/100 ya, 5%. Kita kalikan dengan brutonya ya, 20 kg itu. Jadi ini saya bagi 5 kali 2, 10 bagi 10, 1 kg ya. Jadi taranya yang 5% itu ternyata adalah 1 kg. Setelah untuk mendapatkan ini, tentu saja kalian bisa menghitung neto atau berat bersih gulanya. Itu adalah brutonya, kita kurangi dengan tara pembungkusnya. Jadi hasilnya itu adalah 20 kg. Kita kurangi dengan 1 kg tara yang 5% tadi ya. Maka netonya itu adalah 20 kurang 1 itu adalah 19 kg. Kemudian kita akan memeriksa apakah penjual ini untung ya, karena pertanyaannya ini keuntungan. Saya akan menuliskan di sini harga jualnya sekarang. Harga jualnya berarti karena yang tersedia tadi 19 kg gula, maka ada 19 kilo itu kalikan dengan Rp8.000 ya harga per kilonya, per kilogramnya. Saya kalikan dengan 8.000. Ini adalah nomor 3, 19 kali 8 itu adalah 152. Jadi pedagang tersebut berhasil menjual keseluruhan gulanya dengan harga 152.000. Berapa besar keuntungannya? Ya, kita cari selisihnya lagi, sama seperti tadi. Jadi keuntungannya itu adalah selisih antara harga jual dan harga belinya. Dalam kasus ini itu adalah 152.000 dikurangi dengan 100.000 rupiah. Itu adalah, saya tuliskan sebagai 52.000 rupiah. Ya, jadi yang benar adalah jawaban A. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu ya tentang apa itu bruto, neto, dan tara. Jadi secara ringkas saya bisa sampaikan bahwa bruto itu adalah berat kotor. Jadi berat seluruh bendanya itu beserta dengan wadahnya atau pembungkusnya. Kemudian neto adalah berat bersih, jadi hanya berat bendanya saja tanpa pembungkusnya. Sedangkan taranya itu sendiri adalah berat wadahnya atau berat pembungkusnya. Hubungan bruto, tara, dan neto itu bisa kalian lihat di sini bahwa bruto berat kotor itu adalah berat bendanya aslinya gitu ya, tanpa pembungkusnya ditambah dengan pembungkusnya. Jadi bruto itu adalah gabungan antara neto dan tara. Sedangkan tara atau wadahnya itu kita bisa hitung dengan cara menghitung bruto kita kurangi dengan neto. Jadi berat kotor dikurangi dengan berat bersih. Selanjutnya untuk neto atau berat bersih itu adalah bruto atau berat kotornya dikurangi dengan tara atau pembungkusnya. Demikian video kali ini, tetap semangat belajar ya.